Permisi Bapak, Waalaikumsalam. izin masuk ya Bapak. Oh iya, maaf ya Bapak tadi masih ada dipanggil dulu. Ya. Hari ini kita mau konseling ya Mbak Linda? Iya, kemarin sudah chat Bapak buat konseling. Sebelumnya Mbak Linda pernah konseling? Kalau di kelas ini masih belum sih, kelas 9 ini. Di kelas 7-8 pernah? Pernah tapi udah lama dan itu sama guru lain kalau nggak salah. Iya, sama Bu Vira. Iya, sama Vira ya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Linda? Alhamdulillah saya baik sih. Terus Mbak Linda, kabarnya keluarga juga gimana? Sehat? Keluarga di rumah alhamdulillah sehat semua. Gimana ini soal akademiknya Mbak Linda? Kalau terkait dengan akademisi, alhamdulillah juga meningkat ya Bapak ya. Apalagi ini mau lulus, Iya. jadi saya juga lebih giat untuk belajarnya, mempersiapkan untuk ujian nanti. Kemarin sempat ikut USN ya? Oh iya Bapak, waktu semester 1 kemarin. Dapat juara berapa ya? Dapat juara, alhamdulillah juara 2 Bapak. Iya. Kemarin saya nggak bisa dampingi soalnya. Oh iya, nggak apa-apa Bapak, masih ada Bu Jihan kemarin. Iya. Oke. Kira-kira ini kan waktu istirahat tadi kita kepotong Mbak Alinza ketemu sama guru tadi. Iya. Terus siapa? Bu Jihan tadi terkait dengan bahasa tadi juga menanyakan sertifikat. Iya. Sudah kepotong tadi. Sebenarnya saya ini menjadwalkan sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi ya ini nanti kita lakukan seperlunya aja ya Mbak. Nanti kalau misalnya bel sudah berbunyi atau bagaimana ya secara kondisional kita lakukan. Tapi nanti kalau misalnya masih melebihi waktu, mungkin nanti saya izinkan ke 15 selanjutnya. Selanjutnya jadwalnya apa? Jadwalnya habis ini ada fikih. Fikih, Masya Allah. Iya. Sama siapa yang ngajar? Sama Pak Fahmi. Pak Fahmi ya. Pak Fahmi itu ahlinya fikih. Iya. Oke. Iya Bapak. Selanjutnya ini guru. Saya ada konsep form yang harus Mbak Linda tanda tangani. Iya Bapak. Nanti Mbak Linda baca dulu. Terus kalau ada yang tidak paham, tanyakan pada saya. Siap. Bawa pulpen? Enggak Bapak. Untung aja. Terima kasih ya Pak. Ini tanda tangan di bawah sini ya? Iya, baca dulu. Ya. Jadi ini terkait ketersediaannya. Di konseling ini nanti ada dokumentasinya karena Bapak ini sudah dimintai laporan sama kepala sekolah. Ya baik Bapak. Bapak. Oke sudah. Sekarang Mbak Linza sudah tahu apa yang mau diceritakan pada konseling kali ini, silahkan. Kalau untuk hari ini itu kemarin saya tuh kepikiran Bapak sebelum WA Aisyah untuk mau sharing atau cerita terkait dengan permasalahan saya dengan ibu saya di rumah. Apalagi kan setelah ini kan kelas 9 mau lulus kan ya. Nah terus kayak
harus menentukan terkait mau lanjut ke sekolah mana, terus juga mau ambil jurusan apa juga, mau dari SMA apa IPA atau IPS. Nah itu saya ada sedikit masalah dengan saya tinggal tersebut. Jadi Mbak Rinza kesulitan untuk menentukan jurusan karena punya hati. Iya seperti itu. Kira-kira seperti apa ibunya Pak membuat Mbak Rinza itu ragu dan kesulitan untuk memilih jurusan tertentu? Kalau ibu saya itu kemarin kan saya juga pernah ngomongkan gitu ya, kalau saya itu maunya ambil IPA, jadi mau langsung ke SMA. Nah nanti di SMA itu nanti saya mau ambil jurusan IPA, tapi sama ibu saya itu apa ya, lebih direkomendasikan untuk ambil IPS karena kata beliau itu kalau IPA itu terlalu sulit gitu untuk saya. Jadi beliau kan memang mungkin tahu terkait dengan kemampuan saya ya. Jadi beliau memilih untuk merekomendasikan saya untuk masuk ke IPS. Berarti Ibu Mbak Rinza itu merekomendasikan Mbak Rinza untuk lebih masuk ke jurusan IPS. Iya betul. Padahal Mbak Rinza kemarin sempat itu memang lomba OSN dan lombanya itu mengarah ke saintek, ke IPA, matematika gitu. Iya kemarin OSN IPA ya. Tapi aku mau tanya nih, menurut Mbak Rinza, kira-kira ibunya itu kok menyarankan ke IPS itu kenapa? Ada apa? Menurut Mbak Rinza? Kalau menurut saya ya itu karena ibu saya dulu itu waktu SMA juga jurusannya IPS, jadi mungkin lebih tahu kayak bagaimana nantinya jikalau aku nanti masuk ke IPS tadi, mungkin bisa lebih meringankan terkait dengan beban tugas maupun yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi ibunya Mbak Rinza itu dulu lulusannya itu SMA IPS. Ya, seperti itu. Kira-kira nih Mbak Rinza itu kan sering ikut lomba di data kesiswaan juga banyak, kemarin saya sempat lihat sama Pak Anang. Iya. Selain lomba OSN, Mbak Rinza itu lomba apa sih? Kemarin juga ada ikut lomba karya tulis. Ya, karya tulis itu pernah sekali 2 kali, tapi emang nggak sesering OSN. OSN itu tiap tahun mesti. Berarti jarang-jarang ya ikut karya tulis, kalau ada aja. Tapi Mbak Rinza mengarahkan karya tulis itu ke bidang yang kayak IPA atau IPS atau gimana? Karena di OSN pun saya udah ambilnya IPA ya, jadi di karya tulis juga saya cenderungnya lebih ke yang saintek juga gitu. Karena memang sejatinya saya lebih suka hal-hal yang berbau dengan sains kayak gitu, Bapak. Seperti itu ya Mbak Rinza. Terus Mbak Rinza itu apakah sudah pernah Mbak Rinza berkomunikasi, istilahnya ngomong sama keluarga, sama ayah, sama ibunya terkait pemilihan jurusan ini, atau pas ngobrol sama ibunya itu dulu cuma tanya-tanya biasa aja? Kemarin itu emang sempat mungkin emang masih sekilas ya, jadi memang belum terlalu dalam, tapi memang dari ibu ya itu tadi tidak
merekomendasikan untuk ke IPA seperti itu karena katanya beliau itu tugas atau beban di IPA itu terlalu banyak gitu. Sedangkan saya sendiri juga lebih sukanya ke hal yang proses tadi. Gitu. Jadi kita sempat ada pertengkaran, ada debat juga di situ sama ibu saya. Kayak di satu sisi saya pengennya ke IPA tadi dan ibu saya pengennya saya masuk ke IPS tadi. Nah, kalau dari ayah, apakah juga mengarahkan ke IPA atau IPS atau membebaskan Balita? Kalau dari ayah itu karena ayah saya itu kerjanya itu hampir sehari ya, jadi pulangnya malam sore gitu, jadi memang tidak terlalu ada waktu untuk bisa diajak sharing atau berdiskusi tentang hal tersebut. Jadi kalau selama ini sih setiap ada pengambilan keputusan kayak gitu pasti ya udah nggak pernah ikut andil kalau gitu. Lalu saat Mbak Alinda diskusi sama ibunya itu sama ibunya diarahkan kemana, ke SMA atau ke MA atau malah mondok aja? Nah kalau itu kebetulan mama saya juga dulu tuh lulusan MA dari Madura, jadi memang ya itu tadi sama direkomendasikan ke MA juga karena mungkin lebih karena ini kan juga saya udah di MTs juga kan, terus juga biar basic agamanya bisa lebih kuat, bisa terus berjalan sampai nanti dewasa seperti itu. Jadi kalau orang tua mau SMA atau MA memang lebih condongnya ke SMA. Mbak Alinda sudah mantap belum kalau ke MA-nya? Belum, soalnya kan itu tadi saya pengennya ke SMA karena saya pengen coba pengalaman baru, karena dulu di SD juga udah masuknya ke MI gitu, jadi pengen coba sekali-kali untuk explore ke negeri yang tidak di bawah naungan Kemana? iya. Lalu Mbak Alinda tadi sempat bilang kalau sama ibunya itu sampai berdebat soal pemilihan jurusan. Dari Mbak Alinda sendiri, apakah sudah menyampaikan pada ibunya kalau Mbak Alinda itu benar-benar memang ingin itu? Nah itu setelah kemarin itu kan ya seperti yang sudah saya bilang itu kemarin sekilas kan ya, sekilas terus debat akhirnya sama orang tua kan ya gimana ya kalau ngomong akhirnya ya udah. Setelah itu saya nggak pernah lagi bisa untuk ngomong karena ya takut nanti kalau umpama saya ngomong nanti ibu mama nggak mau percaya lagi atau nggak sejalan lagi dengan apa yang saya pengen gitu. Jadi ya setelah perdebatan yang kemarin itu nggak pernah lagi saya bisa berani ngomong gitu. Akhirnya ya saya sampai sekarang masih saya belum saya ungkapin lagi untuk terkait dengan setelah ini mau maju. Bisa belum bertanya kembali terkait mau masuk kemana. Kira-kira apa yang Mbak Alinda itu mau ngomong itu nggak dulu, ditahan dulu? Karena waktu yang terakhir bilang itu kan, nah itu kan mama saya juga tadi ada sempat marah-marah juga, terus juga sempat apa ya, entah itu secara sadar atau tidak sadar tuh bentak saya gitu. Nah dari hal tersebut kayak
saya itu ya itu tadi jadi udah males gitu loh mau ngomongin atau diskusi terkait setelah ini mau lulus kemana gitu. Saya jadi ragu kalau mau ngobrol atau membicarakan tentang hal tersebut ya karena takut kalau nanti hal yang kemarin sudah terjadi itu bisa terjadi lagi. Mbak Anissa itu tanya sama mamanya sama ibunya itu terakhir kapan? Terakhir di awal semester 2 kemarin. Awal semester. Dan ibunya malah seperti itu. Iya, jadinya makanya saya nggak berani lagi untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan keinginan saya. Perasaan Mbak Anissa saat terakhir bertanya pada ibunya itu seperti apa? Apakah Mbak Anissa itu jadi benci sama ibunya atau jadi takut atau bagaimana? Kalau sampai di ranah yang benci sih enggak ya Bapak ya, karena mungkin di balik itu pasti orang tua ada alasan tersendiri untuk merekomendasikan anaknya memilih pilihan tersebut. Tapi di sini mungkin kemarin itu karena adanya tekanan tersebut ya saya jadi takut gitu, mau ngomong juga ragu, nanti takutnya bakal dibantah lagi sama ibu gitu sih. Bapak mau tahu Mbak Anissa ketika ngobrol sama ibunya itu ibunya pas ngapain? Nah kalau waktu itu sih memang selepas pulang dari ngajar ya kan kebetulan mama saya itu ngajar di TK. Nah itu pulang itu memang siang kan ya, anak TK itu pulangnya ya gak terlalu siang sih Bapak, jam 10-an mungkin. Tapi nanti masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sekolah baru pulang. Nah, mungkin dari situ mungkin udah waktunya itu siang-siang, terus capek juga mungkin setelah ngajar seharian tadi. Itu sih. Mbak Anissa pernah menyadari tak kalau misalnya Mbak Anissa itu mau bertanya mengenai hal yang penting itu seharusnya ada waktu khusus gitu. Jadi jangan ketika ibunya misalnya selesai melakukan apa gitu terus baru melelahkan saya bekerja. Mbak Anissa kalau tiba-tiba bertanya itu ya pasti emosinya ibunya berapa itu. Kalau masalah mikir itu sih pasti pernah kepikiran ya Bapak, tapi saat itu kebetulan dari pihak sekolah itu ada formulir terkait dengan studi lanjut, mau disuruh mengisi formulir mau lanjut ke sekolah mana. Iya betul Bapak. Jadi nah itu saya sempat kelupaan diberi waktu seminggu atau 5 hari gitu. Terus saya kelupaan sampai di tengah akhirnya di hari terakhir. Nah waktu saya teringat itu tadi langsung saya bilang ke ibu saya mau ngajak diskusi itu tadi. Ternyata respon beliau seperti itu. Saya mau cek formulirnya dulu. Mbak Anissa ini apa kan? Tetap IPS. Oh, Yang kemarin. di formulir. Kalau yang di formulir jadinya saya kok agak lupa juga. IPS. Oh, IPS. Oh iya, soalnya ya itu tadi nanti takutnya kalau saya tetap kekeh ke IPA tapi ibu gak merestui kan, semua restu itu yang paling mustajab dari ibu. Jadi saya untuk sementara ini mungkin kan masih ada waktu juga setelah ini kan, jadi sementara kalau di form itu saya bisa. Untungnya ini sebagai bentuk
konfirmasi Mbak Liza juga kepada saya. Ya, memang kami guru BK ditugaskan seperti itu, mendata anak-anak itu mau kemana, terus seperti apa selanjutnya. Guru BK itu seperti kami ini sifatnya juga mau membantu Mbak Liza ketika ada kesusahan seperti ini. Sampai sekarang Mbak Liza itu apakah masih ada perasaan takut atau gimana gitu mau menyampaikan kepada ibunya? Masih sih Bapak, kebetulan soalnya saat ini juga mama itu lagi ditugaskan dari sekolah, kan mau ada lomba FATK itu untuk mengajar nari, jadi ada lomba tari anak TK. Nah, mama saya itu disuruh jadi pelatihnya, jadi kayak lagi sibuk-sibuknya juga gitu loh di minggu-minggu ini. Jadi udah sampai sekarang saya belum berani untuk ngomong lagi. Soalnya ya yang kemarin aja waktu masih belum sesibuk itu udah respon beliau seperti itu. Nah, takutnya di saat-saat seperti ini dia lebih meledak lagi emosinya. Ya. Mbak Liza, itu perasaan Mbak Liza itu hanya takut atau ada yang lain? Takut sama ya ragu tadi sih Bapak, selain takut nantinya bakal mendapat penolakan dari ibu juga, itu juga ada rasa ragu untuk menyampaikan itu tadi. Mungkin ada gelisah juga karena ini kan waktunya udah semakin dekat ya dengan kelulusan. Takut nanti kalau nanti aku nggak segera bisa ngomong diskusi, takutnya nanti aku nggak bisa ngambil keputusan untuk yang jadi wakil. Takutannya Mbak Liza ada 2 atau 3? Ketakutan. Iya, perasaan egoisnya takut terus Ragu sama gelisah. Itu berarti ada 3, takut, ragu, gelisah. Yang membuat Mbak Liza gelisah itu karena waktunya sudah dekat Bapak ya dengan kelulusan. Jadi saya juga gelisah kalau tidak segera mengambil keputusan gitu, takutnya nanti tertinggal. Kan ini nanti juga bakal ada pendataan lagi kalau ya pasti. Ya kan. Jadi kayak takutnya nanti saya nggak bisa segera ambil keputusan, nanti tertinggal sama teman-teman. Ragunya itu mengarah ke takut. Sekarang takutnya itu spesifiknya ke apa selain tadi mengambil keputusan? Tadi takut dimarahi sama ibu saya, ya kalau saya ngobrol atau diskusi lagi terkait dengan sesuatu yang mau saya lakukan. Dari takut marahi gitu ya? Iya. Jadi ragu, takut, terus Bisa. gelisah. Apa yang membuat Liza gelisah? Kalau gelisah, ya itu tadi Bapak, karena Jadi akumulasi dari ragu dan takut membuat Mbak Liza itu sangat-sangat gelisah, gitu. lebih ke iya sih. Ya. Alhamdulillah bagus. Mbak Liza sudah menyadari 3 perasaan, 3 emosi yang keluar yang menyebabkan Mbak Liza takut untuk berkomunikasi dengan ibunya. Oh iya ya Bapak. Jadi sadar saya. Jadi iya. Dari 3 itu tadi, mana ya? Mbak Liza bisa nggak menganggapnya itu bukan bagian dari Mbak Liza? Ya. Paham maksud saya? Paham sih Pak. Ya kan itu udah ada di diri saya. Itu muncul dari diri saya. Maksud saya itu kan itu Mbak Lizanti bilang muncul dari diri Mbak Liza. Coba itu pisahkan, karena
itu kan datang dari pikirannya Mbak Linza, persepsinya Mbak Linza, terus apa yang terproyeksi istilahnya tergambarkan dari Mbak Linza atas kejadian yang dulu dengan ibunya itu, sehingga Mbak Linza itu tadi perasaan ragu, takut, sama gelisah itu keluar dari. Coba kalau Mbak Linza itu anggap bahwa 3 perasaan yang amat dominan itu bukan dari Mbak Linza, kayak ya istilahnya kalau orang buat teh itu enggak dikasih gula, jadi teh dalam air panas. Paham? Jadi nggak bisa kecampur. Iya, jangan dicampur dulu. Kan Mbak Linza tadi juga sudah sadar kalau pas ngomong sama ibunya itu atas kelalaian Mbak Linza dia sendiri lupa, terus pas ibunya dan juga waktu lelah setelah apa tadi ngajar nari gitu kan. Ya ini sih Bapak memang itu memang kalau dipikir-pikir 3 perasaan tadi itu muncul di saat-saat ya tertentu aja gitu. Jadi Mbak Linza itu bilang pada saat tertentu aja. Berarti Mbak Linza itu ketika apa istilahnya, ketika Mbak Linza itu muncul perasaan itu ketika apa? Apakah ketika ketemu ibunya terus ketika kepikiran itu terus mau tanya nggak berani atau gimana? iya sih seperti itu. Ya apalagi kalau ini ya kalau yang dulu itu kayak gitu kalau ketemu ibu, tapi kalau akhir-akhir ini karena udah dekat sama ujian tadi jadi lebih intens gitu mendominasi pikiran saya. Berarti pikiran itu tadi untungnya terpecah ya. Iya. Karena fokus ke ujian itu tadi. Iya. Gitu. Untuk terkait tadi Mbak Linza itu memisahkan Mbak Linza dari 3 perasaan itu tadi. Kira-kira Mbak Linza bisa? Bisa sih Bapak, bisa aja. Bisa. Kalau bisa seperti apa nanti? Kira-kira Mbak Linza? Memisahkannya. Iya. Memisahkannya dengan ya itu tidak mencampurkan antara pikiran itu dengan keseharian saya. Pinter, pinter. Alhamdulillah. Iya, gitu Bapak. Gitu. Benar ya? Iya benar. Jadi Mbak Linza sudah paham ya tadi. Lalu Mbak Linza, kira-kira Mbak Linza mau meluangkan waktu dan kira-kira Mbak Linza itu mau ketika Mbak Linza itu mau meluangkan waktu dan ketika kira-kira ibunya Mbak Linza itu senggang, kira-kira apa? Mbak Linza mau menanyakan itu lagi pada ibunya, mau berdiskusi sama ibunya, syukur-syukur akhirnya nanti ikut pas akhirnya libur dari kerja. Karena kalau ngajar TK itu kan tetap sampai Sabtu ya Pak. Jadi mungkin misalnya itu antara mungkin Sabtu malam sampai hari Minggu itu kan free, nggak ada apa-apa gitu. Kalau ngajar narinya ya udah di waktu ngajar pagi sekalian. Jadi kalau untuk weekend mungkin bisa aja sih disempatin buat bisa. Kalau emang
bisa. Ini harus dinotis, harus notis. Berarti kalau ibunya Mbak Alinza itu liburnya hanya hari Minggu, hari Ahad. Kalau ayahnya? Kalau ayah soalnya ada sampingan juga. Wow, ini kalau gini. Iya, jadi emang sibuk kalau ayah, makanya saya itu berharapnya kan ibu yang di rumah gitu sering, ya setidaknya masih punya waktu gitu. Makanya kemarin itu saya ajak diskusi kok. Normal. Iya, gimana Pak? Iya. Ini mungkin kalau dari saya minggu ini, minggu depannya ada ujian tengah semester 2. Setelah itu biasanya ada kelas minggu. Harus kayaknya itu setelah ujian itu aja bisa. Ibunya pas ada kesempatan apa itu? Kegiatan? Enggak sih, kalau yang lebaran ini itu kebetulan karena sama minggu kita ujian itu, jadi istilahnya udah sering. Kalau ayahnya kira-kira gimana? Kalau ayah sih mungkin kalau kan kalau yang libur tadi sampingan ya, jadi fleksibel. Kalau emang mau ngomong dan benar-benar mau dilakukan bareng, kayaknya bisa aku omong sebelumnya gitu kan. Ya mau ngobrol terkait sekolahnya setelah ini mau kemana, itu mungkin bisa dilakukan. Kalau boleh tahu tipe ayahnya Mbak Alinza ini seperti apa? Anak galak atau ya enakan aja atau gimana? Kan frekuensi sering atau tidaknya Mbak Alinza ketemu itu sangat jarang. Berangkat pagi itu malam. Iya. Gimana Mbak Alinza? Kalau tipikal ayah saya itu memang apa ya, jarang berkomunikasi dengan anaknya, apalagi saya kan udah bertambah besar secara usia dan saya juga cewek kan, jadi mungkin ada jarak itu. Akhirnya mungkin juga karena kesibukannya beliau juga karena faktor-faktor tersebut lah. Jadi kalau dibilang tipikalnya ayah seperti apa ya, ayah itu kalau orangnya tegas gitu. Jadi kayak kalau kamu maunya apa gitu harus jelas, nggak boleh kayak apa bahasanya plan gitu, nggak boleh. Terus tapi kalau terkait dengan keakuannya sih cuek sih ya biasanya, ya kita juga kayak kurang itu sama keluarga. Jadi ya biasanya ngikut dalam artian itu, tapi dari akunnya juga harus jelas gitu. Mau ambil apa, mau sekolah kemana gitu. Berarti kalau dari ayah kemungkinan Mbak Alinza memilih IPA, insya Allah direstui. Insya Allah seperti itu Bapak. Karena kalau terkait dengan pilihan-pilihan tersebut kayak tidak terlalu bermasalah. Kayak kalau mau memilih IPA, IPS atau SMA 1, 2 atau SMA atau SMA itu nggak pernah bermasalah. Yang penting kamu tahu kamu mau kemana, sama apa, udah ayah ngikut. Jadi jalan keluarnya Alinza harus berdiskusi dengan ayah dan ibunya. Ya sih, mungkin karena itu juga. Tanpa Mbak bisa membawa perasaan yang tiga itu lebih dominan tadi. Rangkul
besar. Oh iya Mbak, aku tadi notice Mbak Liza kurang dekat sama ayahnya. Ya Pak. Kalau sama ayahnya aja perasaan mirip kayak gitu nggak? Ya kayak aku sama bapakku itu takut karena orangnya kadang gini. Gak apa-apa Mbak Liza, jadi omongan aja tadi kan di konser sudah apa tak ini ras. Ya. Yang tahu ya cuma sama Tuhan itu. Oh iya. Apa? Terkait itu, kalau ke ayah itu mungkin memang bahkan kalau terkait ngomongin rasa takut itu bisa lebih dari ibu gitu. Soalnya apa ya, mungkin karena nggak deket itu tadi, terus juga pernah ada pengalaman yang tidak mengenakan, terus mungkin dari situ kan ya ayah tipikalnya tegas itu tadi kan, jadi kayak kalau aku sampai ada plan-plannya atau misalnya keputusan pasti biasanya dia marah gitu. Jadi saya kalau sama ayah benar-benar menghindari hal tersebut. Kalau ada apa-apa biasanya ibu, ternyata ibu cerita, diajak cerita Saya seperti itu ya. Ya berarti kita harus berdiskusi sama orang tua. Kira-kira kalau minggu itu bisa setelah pulang ke kelas meeting, kira-kira Mbak Liza itu mau sebelum kelas meeting atau sesudah? Kalau kelas meeting nanti kan kebanyakan lomba-lombanya lomba-lomba lapangan ya Bang. Iya, iya. Futsal gitu. Terus juga mungkin apa ya, aku yang lebih ke akademikan ya. Nah jadi kayak biasanya saya jarang ikut di kelas juga. Jadi kalau emang bisa kalau emang mau menyempatkan ya bisa di sebelum juga nggak apa-apa, sudah juga nggak apa-apa, di saat kelas meeting. Kalau di saat kelas meeting kan itu waktu hari masuk, nah nanti orang tua juga bisa kerja, jadi mungkin sebelum harus siswa mungkin udah selesai ujian, jadi mungkin nanti enggak Gitu. ya. Berarti saya tunggu kalau misalnya dari Senin setelah kelas meet apakah sudah siap Mbak Liza bilang kepada saya, karena ini saya juga tidak bisa apa itu istilahnya apa itu dikejar rekapan dari kepala sekolah. Insya Allah bisa sih Bapak, nanti mungkin bisa saya bicara lagi ke Bapak terkait diskusi mau maju sekolah ini. Berarti itu tanggal 31 ya Pak, Senin tanggal 31 Mbak Liza datang kembali ke ruang duka untuk mengkonfirmasi itu tadi. Iya, insya Allah Bapak, nanti mungkin apa saya hubungi ke Bapak kewajiban. Kira-kira dari sini Mbak Liza, tadi saya lihat perkembangannya sudah bagus. Ya semoga sama orang tuanya ayah dan ibunya tadi diskusi terus menghasilkan keputusan yang tepat sesuai apa yang Mbak Liza inginkan dan orang tua inginkan. Lebih-lebih Mbak Liza juga menang di beberapa lomba itu tadi ya. Ya patut Mbak Liza syukuri karena Mbak Liza dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan,
lancar sehingga ya itu bermanfaat untuk Mbak Liza sendiri, bermanfaat ke sekolahnya, mendapat apresiasi kemarin dari dinas pendidikan. Terus ya itu sih, komunikasi sama orang tua. Mbak Liza jangan sampai ke distract yang 3 tadi ya, usahakan kalau mau ketemu tenang dulu, jangan bawa emosi yang lalu, terus kalau perlu ya diniati bismillahirrahmanirrahim. Ucap bismillah ya Pak. Ya, bismillah, lakukan semuanya karena Allah. Oke, siap Bapak. Terus ya coba di ini sama tips dari saya satu, bawa sertifikat ke depan ibumu. Jawab apa Bapak? Gak apa-apa, orang tua kan dia berkata, oh anakku menang di banyak lomba IPA, di IPS. Enggak. Ya nanti ibunya mungkin Sambil bisa juga. bantu. Iya. Kalau terkait Mbak Liza mau ke SMA, saya secara pribadi menyarankan Mbak Liza ke MA aja, karena memang juga tetap tidak mau mundur, karena kita melihat tantangan zaman ke depan itu Mbak. Kalau seseorang tidak dibentengi dengan ilmu agama, Iya, betul semua. iya. Larang. Iya. Tapi kalau Mbak Liza nanti kalau ya di SMA ketemu teman-teman yang apa, sholatnya masih kalau niat aja, sholatnya masih pengen aja ya, Mbak Liza nanti ikuti arus. Bukan saya melarang Mbak Liza ke SMA, tapi ya kalau kakeknya Mbak Liza di SMA. Tapi kalau misalnya Mbak Liza tetap ke SMA, pesan saya satu, jangan tinggalkan sholat sama ngaji, sama ya sempatkan seminggu sekali nanti mungkin dengerin ceramah di HP. Ya apa datang ke pengajian di kampung. Oh ya, banyak sih Bapak kayak gitu. Iya, banyak kan? Bisa, iya bisa. Di desa mana kok bisa? Desa Tegalsari. Oh iya, Oh. kebetulan kan dekat sama masjid Bapak. Iya. Jadinya memang bukan tiap minggu ada kan. Kalau memang Iya. bisa sih. Kita kan juga tidak tahu ya, kamu ini sudah di semester 2 yang semester 2 akhir. Kalau mau menjadwalkan konseling ya mungkin sulit, teman-temanku juga banyak yang belum Iya. konseling. Ya jadi pesan saya itu tadi, saran saya ke aja, tapi kalau SMA ya gitu tadi, dan komunikasi sama orang tua diperbaiki, terutama sama ayah, karena ya saya belum sempat bertanya lebih lanjut, tapi kan ini tadi kita fokusnya kepada masalah Mbak Liza yang itu yang lebih urusan memimpin sekolah, memimpin jurusan. Ya dari saya cukup seperti itu. Apa dari Mbak Liza ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya cukup juga sih Bapak. Mungkin dari konseling ini tadi saya jadi sadar kayak ternyata emosi-emosi itu yang membuat saya itu menjadi tidak bisa menanyakan ke ibu saya, berdiskusi ke keluarga saya terkait dengan studi tadi. Jadi mungkin setelah ini kalau memang seperti yang sudah saya coba diskusikan tadi untuk ngobrol sama orang tua setelah ujian nanti, mungkin bisa saya bicarakan. Gimana Bu? Ada tambahan ke Mbak Liza? Oh iya, sudah cukup ya. Iya, Mbak Liza ini kayak terlambat 10 menit. Nanti apakah perlu saya buatkan surat nanti juga boleh? Masa tadi? Ujian. Ujian tadi mau masuk kelas saya setelah ini. Iya. Ya, Bapak mungkin nanti kan juga sudah kenal sama saya, jadi
perlu surat dispen? Nggak perlu sih Bapak, ini kan juga masih belum terlalu lama. Ya. Ya. Saya akhiri ya, saya cukup. Iya. Terima kasih sudah datang dan menceritakan. Semoga ada jalan terbaik Bapak Riza menuju masa depan yang gemilang. Amin. Ya. Terima kasih juga ya Bapak sudah menarikkan saya ini tadi dalam sesi saya. Ini saya bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih.